Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi bab ke-7 mengenai perekonomian dalam Islam. Yang pertama ada jual beli. Menurut bahasa berasal dari kata ba'a yabi'u bai'an, yang artinya itu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut istilah, jual beli adalah sesuatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pengalihan hak milik sesuai syarat dan rukun tertentu. Nah, kita sering sekali melakukan jual beli seperti belanja pakaian, jajanan, dan lain sebagainya ya. Jual beli ini diperbolehkan dalam Islam dengan dasar hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, coba bacakan dasar hukum dari Al-Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa haramar riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, di sini Allah telah menghalalkan jual beli, di mana menghalalkan jual beli ini untuk memudahkan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari, di mana mereka bisa mendapatkan makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, lalu kenapa sih Allah itu mengharamkan riba? Karena riba merugikan pembeli dan sama saja memakan harta orang lain dengan cara batil. Nah, benar. Diharamkan riba itu karena merugikan. Kemudian kita lanjut pada syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli itu ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada uang atau alat transaksi, dan juga ijab qabul. Lalu apa sih syarat barang yang dijual itu? Barang itu suci, bermanfaat, milik sendiri, atau milik orang lain yang telah mewakilkan untuk menjualnya, dapat diserah terimakan kepemilikannya, dapat diketahui jenis, ukuran, sifat, dan kadarnya. Nah, lalu ada juga syarat penjual atau pembeli, yaitu mereka harus berakal sehat. Lalu atas kemauan sendiri, orang yang dipaksa untuk jual beli itu tidak sah dalam jual belinya. Kemudian dewasa atau balik. Yang terakhir itu keadaan penjual dan pembeli itu tidak boros. Kemudian ada jual beli yang terlarang, yaitu yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh Islam, yaitu dibagi dua menjadi jual beli sah tapi terlarang, dan juga jual beli terlarang dan juga tidak sah. Yang pertama itu jual beli yang sah tapi terlarang, yaitu ada jual beli harganya di atas atau di bawah harga pasar dengan cara menghadang penjual sebelum datang ke pasar, lalu membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain dalam proses tawaran orang. Kemudian jual beli untuk ditimbun, yaitu mereka membeli barang dalam kondisi murah lalu disimpan dalam jangka waktu yang lama dan dikeluarkan lalu dijual dengan harga yang mahal. Kemudian ada jual beli alat maksiat seperti minuman keras, lalu narkoba dan lain sebagainya. Kemudian ada jual beli dengan cara menipu dan juga mengandung riba. Yang kedua itu ada jual beli terlarang dan juga tidak sah, yaitu ada jual beli sperma binatang, menjual anak ternak masih dalam kandungan ibunya, menjual beli barang yang baru dibeli sebelum diserah terimakan pada pembelinya, dan menjual beli buah-buahan yang belum ada buahnya. Kenapa sih itu tidak diperbolehkan? Karena menjual anak ternak itu masih dalam kandungan itu belum terlihat apakah dia akan hidup atau tidak. Nah, kemudian sebelum melaksanakan jual beli itu, kita terlebih dahulu melaksanakan khiyar. Khiyar itu menurut bahasa yaitu memilih, menyisihkan, atau menyaring yang terbaik. Menurut istilah artinya memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli. Nah, sebelum melakukan jual beli barang ataupun yang lainnya, pastinya kan kita akan melakukan khiyar terlebih dahulu ya. Contohnya, kita ingin membeli baju, pasti kita akan melihat dulu apakah barangnya bagus, modelnya bagus, kualitas barangnya dan bahannya, lalu dari segi harganya pula. Apabila cocok, maka kita akan langsung membelinya. Jika tidak, maka kita akan membatalkannya. Nah, apa sih jenis-jenis khiyar dan ada berapa jenis khiyar itu? Jenis khiyar ada 3, yaitu khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aibi. Nah, khiyar syarat. Khiyar syarat yaitu khiyar yang dijadikan syarat waktu akad jual beli. Artinya si pembeli itu
atau si penjual boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli selama persyaratan atau membatalkan jual beli selama persyaratan masih berlaku selama mempertimbangkan sesuai kesepakatan, biasanya 2-3 hari. Nah, contohnya itu pembeli yang berkata pada penjual, "Saya mau membeli barang ini apabila anak saya cocok." Nah, apabila radio itu sudah dicoba dan anaknya sudah cocok, maka jual beli dapat diteruskan. Jika tidak cocok, maka jual beli itu dibatalkan. Kemudian ada khiyar majelis, artinya memilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli sebelum keduanya itu berpisah dari tempat akad. Contohnya itu ada orang yang ingin menyewa suatu tenda, lalu sudah sepakat dengan tokonya, lalu tiba-tiba dia itu membatalkan sewaannya karena sudah ada. Jadi pembatalan ini diperbolehkan apabila si pembeli itu masih ada dalam majelis tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ada khiyar aibi, yaitu memilih untuk melangsungkan akad jual beli atau mengurungkannya bila mana terdapat cacat dalam barang tersebut. Nah, contohnya itu kita membeli sebuah laptop atau alat yang lainnya, lalu setelah dicek itu terdapat cacat atau juga lecet di laptopnya tuh, maka kita boleh mengembalikan dan tidak jadi membelinya. Atau kita juga bisa meminta si penjualnya itu untuk mengganti rugi. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Ada. Ya, boleh. Apakah dalam jual beli kita boleh menawar harga? Nah, dalam jual beli tentu saja kita boleh. Seperti yang sering terjadi, orang-orang kan sering kali melakukan tawar-menawar harga pada penjual ya. Tawar-menawarnya itu diperbolehkan, tapi harus sesuai kesepakatan. Cara menawarnya juga harus baik, sopan, tidak mencela baik barang dan juga pedagangnya. Lalu tidak boleh memaksa dan juga jangan menawar harga yang sangat berlebihan tuh sehingga merugikan pihak penjual. Seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 29, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang dilakukan atas dasar suka sama suka." Nah, jadi tawar-menawarnya itu harus suka sama suka, tidak boleh saling merugikan. Dan si penjualnya juga tidak boleh mencurangi si pembeli agar semuanya bisa mendapat keinginannya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam